Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Pendeta Sastra Wijaya Kalontong. Saat ini bertugas di Resort GKE Palangkaraya Tengah dan melayani di Jemaat GKE Sakatik Palangkaraya. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan berdasarkan Yesaya 53 ayat 10-12 dengan tema yang saya berikan, yaitu derita dan menang. Bapak Ibu sekalian, saya akan bacakan Yesaya 53 ayat 10 dan ayat yang ke-12, hanya 2 ayat. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Bapak Ibu jemaat, jika kita pernah melihat dan berpikir tentang begitu kuat, gagah, dan energiknya seorang prajurit kesatuan tempur atau semacamnya pada saat berada dalam suatu medan peperangan. Hal tersebut tidak terlepas dari intensitasnya suatu kerja keras yang tidaklah mudah, bahkan harus mencucurkan darah dan penderitaan hebat di dalamnya. Tetapi terlepas dari semuanya itu, akan ada kebanggaan dan nilai emosional yang akan dicapai untuk tujuan hebat pula, yaitu suatu kemenangan. Dan satu nilai penting lagi adalah di mana ada sosok sang kepala prajurit yang menjadi juru ajar dan menjadi juru taktik yang piawai dalam menentukan kelayakan dan keikutsertaan dalam suatu peperangan. Ibaratkan sebuah emas yang ditempa dalam api yang menyala-nyala. Semakin ditempa, maka akan semakin baik rupa dan hasil yang terkandung di dalamnya. Manapun juga akan semakin tinggi harga dan kualitasnya. Hal tersebut juga pun tergantung dari sang penempa dan sang pencipta. Yesaya 53 ayat 10-12 memperlihatkan kepada kita suatu gambaran nubuatan Tuhan, sang anak Allah, yang sungguh menderita untuk memenuhi tujuan Allah, memenuhi tujuan Bapa. Dalam ayat-ayatnya, Yesaya 53 ini mau menerangkan dan mendeskripsikan kepada para hamba dan umat Allah bahwa penderitaan dalam pelayanan tidak akan sia-sia, karena Tuhan Allah akan membalas dengan kemuliaan dan kemenangan abadi, yaitu kekekalan dan keselamatan. Kita dapat melihat dan merenungkan tentang firman ini, yang mana akan ada seorang hamba agung dan mulia yang menderita dan menanggung dosa banyak orang. Hamba tersebut rela mengorbankan nyawanya sebagai korban penebusan dosa. Dan semuanya itu merujuk pada satu pribadi yang esa dan kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia dinampakkan atas kehendak Bapa akan menderita dan mati untuk menjadi korban penebusan dosa. Dia juga akan membenarkan banyak orang dan kejahatan-kejahatan mereka akan dipikulnya. Dia juga akan memperoleh kedudukan yang mulia di kalangan orang-orang besar dan kenamaan. Dan karena dia segala sesuatu tergenapi untuk menciptakan keharmonisan antara Allah dan umat tergenapi, yaitu rencana Allah yang besar dan agung, yaitu untuk menyelamatkan banyak orang. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui hal-hal tersebutlah kita sadar bahwa karena pemberontakan kitalah yang menyebabkan Tuhan Yesus menderita, ditikam dan ditindas. Karena dosa kitalah yang memaku Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesuslah yang martir dan awal sebagai yang kudus untuk menggantikan diri kita yang sungguh berlumuran dosa. Tuhan Yesus berdiri di antara Allah dan umatnya untuk membela kita, manusia, dan mendamaikan kita dengan Allah.
Tuhan Yesus Kristus telah membuka jalan bagi orang-orang berdosa untuk memperoleh kedamaian dan kehidupan. Jadi, hari ini dan pada saat ini, ketika kita terarah pada Kristus dalam sengsara dan penderitaannya, kita harus sadar bahwa salib Yesus adalah kasih yang menang atas kebencian. Di salib Yesus ada pengampunan yang menang atas murka dan balas dendam. Di salib Yesus ada ketaatan yang menang atas pemberontakan. Dan di salib Yesus ada kerelaan yang menang atas keegoisan. Dan di salib Yesus ada kekudusan yang hakiki yang menang atas dosa, atas maut, dan atas kebinasaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan penuh penghayatan kita arahkan diri kita, umat Tuhan ini, pada penderitaan dan pada kemenangan. Darah Tuhan Yesus menyucikan, darah Tuhan Yesus memulihkan. Pengorbanannya yang sempurna itu harus menjadi gaya hidup yang imanen, yang melekat dan tertancap kekal untuk selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Inilah firman Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Mari bersama menaikkan doa syukur. Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mulia dan yang kami sembah, kami ucap syukur dan berterima kasih, ya Allah ya Tuhan kami, karena kami telah mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-firman yang telah disampaikan dapat menjadi petunjuk bagi kami untuk boleh menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Diberkatilah kehidupan kami selalu ya Tuhan, agar dapat terus rindu untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Dan di balik itu semua, kami boleh menerima berkat demi berkat, dan kami menerima firman sebagai landasan hidup dan juga gaya hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.